tanah Cibedung Hilir, Desa Nagrak, menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, akan kita singkirkan. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangan. Korban penyerobotan lahan dari perusahaan yang berinisial PT. Komunitas KDM dengan tegas menyatakan sikap mendampingi dan membela hak hukum Bapak Haryanto, pemilik tanah yang di mana? Kampung Pasir Bagade, Kampung Pasir Bagade, Desa Nagrak, yang Kecamatan diduga, Sukaraja. yang diduga diserobot secara sepihak oleh oknum dari salah satu perusahaan berinisial PT. Penyerobotan lahan milik pribadi adalah bentuk penyelenggaraan hukum dan tindakan sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan, Pak. Gitu. Jadi kalau untuk masalah ini, penyerobotan lahan milik Bapak adalah pribadi adalah bentuk pelanggaran hukum dan tindak sewenang-wenang yang tidak bisa dibiarkan. Saya Ratu Eva, Ketua DPD Maung KDM Kabupaten Bogor. Kami akan hadir bukan hanya sebagai saksi, melainkan sebagai penjaga kebenaran dan pembela rakyat. Kebenaran dalam rangka semangat memperjuangkan. Kami Maung KDM Kang Deddy Mulyadi Kabupaten Bogor siap, kami berdiri di garda terdepan untuk memastikan hak atas dasar milik tanah Bapak Haryanto dan yang lainnya dikembalikan, dan para pelaku kejahatan pertahanan atau BPN diproses sesuai hukum yang berlaku. Untuk itu, untuk Bapak Gubernur, Bapak KDM, Pak Deddy Mulyadi, mohon untuk bisa. Atasnya mana? Dan ini ada foto dengan Pak Agus. Tapi di play aja ya, Pak ya. Saya tidak akan mengizinkan untuk masuk. Kalau seperti itu begini aja. Saya minta satu perwakilan dari PT ini, jangan bapak-bapak ini. Satu perwakilan dari yang paling tinggi, yang bertanggung jawab atas PT ini. Ya. Kami ingin bicara langsung. Ya. Jangan bapak. Bapak udah ada nomornya kan, Pak? Bapak silakan hubungi kuasa hukumnya perusahaannya. Kami Pak, sudah berkali-kali. Kami security, kami jaga lahan kami ini. Iya, Pak. Yang ini urusan dengan lahan Bapak, urusan Bapak. Dan itu bukan di sini lahannya. Iya, paham. Cuma Bapak ngomong kayak gitu dari mana? Nah, ini lahan kami, Pak. Ini kami jaga di sini. Iya, dari mana? Ini jalan kami juga. Jalan Pak, ini bukan jalan umum, Pak. Ini jelas itu belakangnya tuh, bukan jalan umum. Bapak kan belum tanya saya, silakan nanya ke kuasa hukum. Kalau Bapak bicara seperti itu, gak usah siapa ya. Saya sama Pak, saya jaga di sini.
sini. Saya warga punya tanah di Warga situ. mana Bapak? Warga. Warga mana? Nagrak. Bapak nagrak mana? Ya, KTP saya Bapak punya dari di sini. mana? Kerjanya kayak apa? Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih atas. Makanya saya di sini sekali lagi sampaikan ke kalian semua. Saya mau kalau kalian menangkap, ya kalian menangkap, saya nggak bisa membuat apa. Kalian mengambil hak kami. Di sini bukan urusan perdata, tapi urusan pidana. Urusan pidana tetap berlanjut. Mohon disaksikan secara jelas-jelas ya. Mulai KTP kami dipalsukan. Nih, tolong. Ini sertifikat asli kami nih. Ini ada sertifikat asli kami. Dan di sini ada sertifikat pengganti. Ya, di sini ada sertifikat pengganti yang kita tidak pernah mengajukan sertifikat pengganti. Sertifikat asli masih ada di kami. Dan yang kedua, berdasarkan SKPT yang dikeluarkan para oknum mafia. Dan yang ketiga, dikeluarkanlah laporan kehilangan tanpa kita nggak tahu ini siapa, berdasarkan dan menyebut nomor SHM. Ini yang situ. Dan yang ketiga, ada yang namanya PT membuat surat kuasa pada oknum mafia yang akan menerbitkan sertifikat pengganti kita. Ya. Yang keempat, ada surat pernyataan palsu disumpah janji. Ini urusan nyawa ya. Seolah-olah dia mengaku pemiliknya dia sendiri. Yang kelima, ada surat kuasa. Ada surat pernyataan dari PT yang punya ini. Saya berani bertanggung jawab dengan ini yang dibuat. Ya, ada surat pernyataan tanah ini milik SHM 148 atas nama yang menyatakan adalah Aris Aktu. Ini semua ada bukti aktualnya. Dan yang keenam, di sini ada surat pernyataan dari desa. Lokasinya adalah Nagrak, tetapi yang membuat surat pernyataan tidak sengketa ini adalah Gunung Gelis. Orangnya sudah meninggal, Lurah Menteng. Intinya di situ. Yang ketujuh, berdasarkan peta bidang yang dikeluarkan oleh BBN, ya, oleh BBN ini murni jelas, ya, sertifikat kami yang diterbitkan. Yang kedelapan, ada SPH yang dibuat-buat untuk mengajukan SHGB tanpa melalui PPAT ataupun notaris yang dibuat oleh PT sendiri. Ya, yang tolong diambil PPAT sendiri. Dan ini semua legal-legal kita sudah jelas. Tidak nutup kemungkinan kami akan menggugat, ya. Kami akan menggugat BBN, akan meminta ke BBN. Kalau untuk urusan pidananya kita sudah berlanjut. Kenapa saya tidak berkomitmen, katanya tidak berkomitmen harus secara hukum dan lain-lain. Maaf nih, tanah kami, ya, sekali lagi digarisbawahi, tanah kami, objek kami telah diserobot dan dimanfaatkan mafia tanah sebagai bisnis lapangan golf yang menguntungkan dirinya sendiri. Kami hak kesini untuk tidak melebar dan meluas apa yang menjadi wewenang kami. Kami patuh dengan hukum, ya, sekali lagi kami patuh dengan hukum, kecuali tidak berkondusif. Kita langkah hukum bareng-bareng. Tetapi saya kecewa, sangat kecewa. Karena siapa? Sangat kecewa. Apa ini negara hukum Indonesia yang direalkan? Monggo, tolong disaksikan. Apa kayak gini nih? Apa kayak gini nih? Ini wajib apa enggak ini yang disebut negara Indonesia? Tidak menunjukkan legal dan tidak menunjukkan kapasitas sebagai apa untuk di sini. Saya bisa, yang tidak bisa mengadakan kondusif, ya. Saya sampaikan sekali lagi ya. Hukum harus ditegakkan, betul? Betul. Sudah, kami sampaikan tuntutan kami. Langsung aja, Om. Pak Kapolsek ya, tolong ya.
Saya minta pertanggungjawabannya Pak Kapolsek. Saya habis difoto ini. Bagaimana tindaknya Pak Kapolsek? Silakan. Loh, saya mengadu ke Pak Kapolsek. Sekarang saya mengadu ke Pak Kapolsek. Gimana ini? Saya tahu, ya silakan aja saya hukum kalau emang itu ada dasar hukum yang untuk melindungi Bapak. Loh. Ya apa sih Pak Ya, Kapolsek? bikin lapangan dong, bikin lapangan hukum. Nah sekarang yang kedua ini untuk melegalkan keberadaan Bapak. Sama ini cuma hanya mengamankan aja Pak. Iya. Nggak bisa membias kemana-mana. Iya, udah ini. Kalian menghadang saya. Kenapa menghadang Bapak? Loh, kan udah masuk kan? Bapak? Saya mau masuk. Saya nggak bolehin. Ini lahan yang saya jaga. Kenapa? Alasannya apa? Ya alasannya kalau Bapak mau tahu, cari aja di pengadilan Pak, jangan di sini. Jangan cari di pengadilan. Saya nggak ada urusan sama PT. Lu saya nggak ada urusan sama PT. Saya nggak ada urusan sama PT kok. Saya nggak ada urusan sama PT. Saya urusan di sini ya. Pidana ya. 263. Ya silakan lanjutkan Pak di Ya polisian. Udah itu proses. Udah. Lah ngapain kalian Nurutin saya? Bapak, jangan melanggar hukum di sini. Sudah 3 kali melaksanakan mediasi antara beberapa pihak. Dan mediasi terakhir sudah menyatakan bahwa masing-masing pihak menghargai proses hukum yang sedang mereka tempuh. Artinya pada saat mereka menghormati proses hukum yang mereka tempuh, harusnya tidak ada kegiatan apapun di lapangan. Itu. Saat ini kami sudah tidak dalam proses mediasi lagi, tapi menyerahkan semuanya kepada ranah hukum. Sehingga kalaupun nanti ada masing-masing pihak memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak diharapkan atau melakukan pelanggaran hukum, itu menjadi resiko hukum daripada masing-masing pihak. Karena pada intinya mediasi terakhir menyatakan bahwa kedua pihak menghargai proses hukum yang sedang ditempuh oleh masing-masing. Itu aja. Jadi kita sifatnya hanya mengamankan lokasi dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga masing-masing pihak, kedua belah pihak menyadari posisinya masing-masing bahwa ranah hukum harus dihormati, tinggal menunggu keputusan dari nanti proses hukum yang sedang mereka ajukan masing-masing pihak di pengadilan. Permasalahan ini. Apa Om pernah? Ini masih hidup orangnya. Ya, ini orangnya masih hidup nih. Iya, orangnya masih hidup, bukan kemana-mana. Kami siap kapanpun 24 jam hadir di sini. Silakan Om. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Selamat Asadi. Ya bapak-bapak, saya pemilik SHM nomor 148 seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi. Jadi saya ulangin lagi bahwa saya tidak pernah menjual atau mendatangkan tanah milik saya. Saya tidak pernah kenal dengan orang-orang yang tanda tangannya ada di situ. Yang ada di legal ini ya, yang malsukan ini ya. Jadi yang memalsu atau gimana, saya nggak pernah kenal, nggak pernah jumpa, nggak pernah kenal. Jadi bapak-bapak bisa menyimpulkan sendiri ini seperti apa kejadiannya. Oleh sebab itu tadi disampaikan bahwa ini kasusnya pidana, iya. Dan selama ini kami belum pernah ditunjukkan ataupun menerima fotokopinya legalitasnya dari PT. Jadi itu saya nggak tahu apa yang disembunyikan. Tapi teman-teman media di sini juga bisa, atau teman-teman yang di sini bisa menyimpulkan sendirilah bagaimana sebetulnya kejadian. Ya. Yang bisa tambahkan. Monggo di apa namanya? Jadi di tuntutannya kita. Jadi sebetulnya kami nggak mau ribet sih. ya nggak mau ribet pertama. Yang kedua, ini kan milik kami. Ya kami minta lah, kan minta kembali lah setelah dipakai sekian tahun itu tanpa izin, tanpa dan sebagainya lah. Gitu kan. Dan 35 tahun itu kan masuk kantong mereka. Ya, hasil semua yang dari gold dan sebagainya. Jadi seperti itu. Ya. Saya tambahkan lagi Om, kalau berdasarkan katanya SPH dan lain-lain, di sini ya pajak diterbitkan tahun 2017. Tahun 2017, 18, 19. Jadi baru. Ya. Kalau ngomong tanah ini tanah negara, mohon maaf nih, harus wajib 20 tahun. Jadi ini murni lah ya, kalian bisa menilai para media. Jadi intinya di situ. Sekali lagi kami sampaikan, Om agak mundur sedikit, monggo tolong disorot ya. Saya Om agak ke sana dulu, Bapak. Biar kelihatan semua. Sudah ya. Kami Pak, saya pinjam. Ya. Saya sampaikan dulu. Tadi. Kami sangat bijak dan betul-betul menghargai aturan hukum yang ada di Indonesia. Saya nggak mau adanya
alasan dari pihak-pihak pekerja yang disuruh MDC Surya Dipta Jaya Abadi atau apa itu ya. Sekali lagi, saya nggak akan pernah tidak kondusif. Saya mengikuti dan aturan hukum yang kami pakai. Mohon dari Pak Prabowo maupun lain-lain instansi lah intinya ya, bisa menilai semua dari ini semua ya. Kami secara pribadi sudah menunjukkan legalitas, kita lanjut. Langkah berikutnya, bagaimana setuju? Apanya kau foto kalian di sini menghadap saya? Terus ya, kami minta klarifikasi. Jangan sampai hal ini melebar kemana-mana dan jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum para politikus yang jahat untuk memanfaatkan situasi sehingga terus kota Dumai tidak kondusif. Gerakan Rakyat Indonesia Berdaulat menuntut keadilan PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti penganut global Firaun bermata sipit dan komunis PKI Kabupaten Bogor, tanggal 9 Agustus tahun 2025, seluruh korban kebiadaban yaitu para nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang segera melakukan buat laporan tindak pidana kepada semua pelaku di PT Summarecon KJA Bogor, tidak saja kepada pemilik, owner PT Summarecon KJA Bogor, Boong Biong dan kepada semua pelaku yang terlibat dengan PT Summarecon KJA Bogor. Tidak hanya ekor kepalanya juga harus dipotong. Seruan keras para nasabah kepada pemilik, owner PT Summarecon KJA Bogor yaitu Sucipto Nagaria bersama istri dan putra-putranya, Muljadi Budiman. Ya inilah kepala-kepalanya yang harus dipotong. Semua korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor bersatu akan menunjukkan kepala-kepala yang akan dipotong. Yang dalam arti dipotong yaitu diibaratkan ular berbisa yang harus dipotong kepalanya. Jika dibiarkan ular tersebut akan tetap memiliki sifat bisa yang mematikan liarnya. Sesuai dengan pernyataan resmi yang telah dibuat oleh petinggi-petinggi PT Summarecon KJA Bogor yang sepertinya itu hanya alibi settingan saja yang dibuat untuk menghindari tanggung jawab. Karena seluruh korban dari seluruh warga pemilik sah tanah-tanah, nasabah-nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang semuanya tidak percaya akan kesepakatan yang dibuat tersebut. Ini desakan seluruh korban ditambah dengan para APH-APH bersih, wartawan Indonesia Bersatu dan seluruh warga masyarakat Indonesia yang menginginkan kebebasan untuk secepatnya PT Summarecon KJA Bogor melakukan pembayaran kepada Sofyan Jim Mamesah. Karena sebagai pelopor dan pemegang kunci kontak Pandora Sofyan Jim Mamesah dan dari semua kebiadaban yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor melalui Galeri Marketing Officer PT dan Badan Pertanahan Nasional, segera secepatnya melakukan pertanggungjawabannya. PT Summarecon KJA Bogor jelas terbukti secara fakta telah melakukan tindak kejahatan dan secepatnya segera dicabut izinnya. Ini sudah sangat darurat. Ini uang-uang rakyat yang dirampas dan rakyatlah yang menjadi korbannya. Pemerintah dan rakyat harusnya saling berhubungan satu dengan lainnya, karena pemerintah digaji oleh uang pajak dan uang pajak adalah yang dibayar rakyat. Pemerintah diminta ketegasannya demi menjaga keutuhan NKRI, bukan menjaga dari para pengusaha Firaun bermata sipit. PT Summarecon KJA Bogor seharusnya tidak meremehkan permasalahan yang terjadi dengan para konsumen pembeli kapling tanah dan para pemilik asal dan sah tanah di Gunung Gelis, di mana salah satunya adalah tanah milik Sofyan Jim Mamesah, luas 70 hektar. Tanpa ada itikat baik dari PT Summarecon KJA Bogor, penyelesaian permasalahan yang tadinya sederhana bisa menjadi rumit. Dapat menyeret dan menjerumuskan holding PT Summarecon Agung Tbk ke dalam permasalahan perdata dan pidana yang berlarut. Bahkan akan membuka aib proyek-proyek Summarecon lainnya di kota-kota lain di Indonesia yang memiliki permasalahan yang sama. Seperti diketahui, demo protes untuk menuntut penyerahan legalitas tanah yang dibeli dari PT Summarecon KJA Bogor telah berlangsung hampir 2 bulan berjalan. Demo protes yang berlangsung cukup lama,
akhirnya mengundang perhatian dan kehadiran korban-korban yang lain, bukan hanya dari korban konsumen dan pemilik tanah di 4 desa, Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis, Bogor saja, tetapi dari kota-kota lain di Indonesia. Demo dan protes warga korban ternyata beragam dan berasal dari 18 kota, seperti Banda Aceh, Palembang, Jogja, Makassar, Bandung, Bekasi dan lainnya. Ini membuktikan bahwa kejahatan Summarecon sudah tersebar luas di seluruh lokasi dan kota di mana ada proyek Summarecon. Mengulur-ulur waktu dengan dalih sedang dikaji bukanlah penyelesaian masalah. Justru semakin menunjukkan tidak adanya itikat baik. Warga korban menduga memang ada niatan jahat mensrea dari PT Summarecon KJA Bogor untuk lari dari tanggung jawab dan berusaha lepas tangan atau cuci tangan. Contoh bukti nyata adanya mensrea, berupa satu perjanjian yang ditanda tangani Direktur Utama Summarecon, Adrianto P. Adi dan kopinya berada di antara peserta demo protes. Dalam perjanjian tersebut, tertulis nama Direktur Utama Summarecon, Adrianto P. Adi, lengkap dengan alamat dan nomor KTP. Setelah ditelusuri oleh warga korban, ternyata alamat tersebut bukan milik dari Adrianto P. Adi, tapi milik orang lain. Ini menjadi bukti dan konkret bahwa perusahaan terbuka sekelas PT Summarecon Agung Tbk, dengan jabatan Direktur Utama, bisa menuliskan dan memberikan alamat palsu. Asal api kebakaran, selalu dimulai dari api kecil tapi sekejap bisa membesar. Demikian pula dengan persoalan antara PT Summarecon KJA Bogor dengan para korban konsumen dan pemilik asli dan sah tanahnya, akan berakibat pada jatuhnya seluruh proyek Summarecon di Indonesia. Laporan keuangan PT Summarecon Agung Tbk tahun 2024, dengan omset penjualan di atas 11 triliun, nilai yang tidaklah signifikan apabila sebagian digunakan untuk penyelesaian pembayaran prioritas kepada pemilik asli dan sah tanahnya. Penyelesaian prioritas ke pemilik asli dan sah tanah, sebagai bagian dari CAPEX, akan membuat PT Summarecon KJA Bogor memiliki legalitas surat tanah, yang bisa diberikan kepada konsumen, sehingga tuntutan dari konsumen untuk pengembalian uang tidak perlu dilakukan. Namun sayang, kebiasaan Summarecon mengambil hak tanah milik warga masyarakat untuk proyek perumahannya, ternyata memang sudah mendarah daging. Seandainya proses penyerahan tanah milik Sofyan Jim Mamesah kepada negara selesai dilakukan, maka tidak ada kesempatan lagi bagi PT Summarecon KJA Bogor untuk menyelesaikan permasalahannya dengan para konsumennya. Yang tersisa adalah persoalan perdata dan pidana, menanti PT Summarecon KJA Bogor. Perdata karena ada uang yang diterima PT Summarecon KJA Bogor dan dituntut oleh konsumen untuk dikembalikan, karena PT Summarecon KJA Bogor wan prestasi dalam memberikan legalitas surat kapling tanah yang dijualnya kepada konsumen sesuai perjanjiannya. Persoalan pidana muncul karena PT Summarecon KJA Bogor menjual kapling tanah kepada konsumen, padahal tanah tersebut bukan milik PT Summarecon KJA Bogor, tetapi milik Sofyan Jim Mamesah. Bukti di Kanwil ATR BPN Bandung dan Pusat serta sesuai rekomendasi Kemenko Polhukam RI, tanah tersebut masih dimiliki dan tercatat atas nama Niko F. Mamesah, Sofyan Jim Mamesah. Oleh karenanya Sofyan Jim Mamesah menyampaikan kepada seluruh korban konsumen pembeli kapling tanah, rekanan proyek yang tidak dibayar, investor dan penanam modal di PT Summarecon KJA Bogor, apabila sampai dengan tanggal 20 Agustus tahun 2025, PT Summarecon KJA Bogor tidak menghubungi Sofyan Jim Mamesah maka tanah secara resmi yuridis dan formal diserahkan ke negara. Sofyan Jim Mamesah akan tetap menerima pembayaran ganti kerugian atas hak dasar tanah miliknya, sesuai aturan yang ditetapkan oleh negara. Penghargaan negara kepada Sofyan Jim Mamesah diberikan karena Sofyan Jim Mamesah mendapatkan dan memiliki tanah tersebut karena membeli dari masyarakat langsung, sesuai bukti-bukti belanja tanah tahun 1972 sampai tahun 1973. Bukan dari mengambil atau merebut paksa seperti dilakukan oleh PT Summarecon KJA Bogor. Akhirnya, Sofyan Jim Mamesah memberikan pernyataannya,
Silahkan tuntut PT Summarecon KJA Bogor karena telah melakukan jual beli tanah kapling dengan konsumen di atas tanah milik Sofyan Jim Mamesah. PT Summarecon KJA Bogor tidak punya tanah karena tidak pernah membeli atau membayar tanah milik saya Sofyan Jim Mamesah. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, narasumber sekaligus pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, yang juga korban kebiadaban selama 10 tahun dari para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Melalui PT MCI, KJA Muljadi Budiman, Evelyn, Raul dan Rudi Yahya, dan sebagai pendanaannya adalah PT Imora Motor Honda, dan lalu di take over kepada PT Summarecon Tbk Bogor milik Sucipto Nagaria bersama putra-putrinya, keluarga Nagaria, bekerja sama membangun perumahan mewah. Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul dan Rudi Bebek, merekrut banyak orang-orang pilihan untuk membantu memfasilitasi proses penguasaan lahan atau wilayah. Oknum-oknum perusak kedaulatan NKRI yang telah terbukti menginjak-injak marwah dan kaidah para aparatur pemerintahan NKRI. Oknum-oknum yang terlibat dalam memfasilitasi konspirasi terselubung menginginkan kudeta dan pemerintahan baru terjadi di Desa Gunung Gelis. Rudi Bebek oknum Kades bersama dengan staf perangkat desa dan oknum RT RW setempat turut menjadi herder piaraan, para fasilitator tindak kejahatan yang dilakukan Muljadi Budiman dan Sucipto Nagaria owner pemilik PT Summarecon KJA Bogor. Tidak hanya melibatkan banyak oknum pejabat tinggi negara, oknum aparatur pemerintah paling dasar yaitu oknum Kades dan oknum RT RW turut menjadi fasilitator tindak kejahatannya. Secara fakta dan telah terbukti PT Summarecon KJA Bogor adalah sebuah perusahaan properti yang telah berhasil mencuci otak para birokrasi. PT Summarecon KJA telah merubah tatanan pemerintahan birokrasi NKRI menjadi tatanan pemerintahan birokrasi yang berpaham sistem kerajaan Firaun bermata sipit yang dikolaborasikan dengan global komunis PKI gaya baru. PT Summarecon KJA Bogor tampak luar adalah bangunan yang kokoh dan megah. Tetapi jika dilihat dari dalam ialah bangunan keropos, bak istana hantu yang hitam gelap tak berpenghuni. Puluhan tahun PT Summarecon KJA Bogor hidup tidak beda dengan seekor belut, binatang yang menjijikan, senang bermain dan hidup di lumpur, licin dan sulit untuk ditangkap, karena ibaratnya mereka selalu menjadikan lumpur untuk menutupi kelemahannya. Lumpur yang hitam dipakai untuk selimuti undang-undang negara, menutup semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJA Bogor, dari suap menyuap, money laundry, penadah, gratifikasi dan korupsi. Semua yang ada di PT Summarecon KJA Bogor adalah bukan kekuatan hukum negara yang kuat, yang ada semua adalah perdata. Justru dengan hukum perdata ini mereka mafia-mafia membayar agar perdata untuk lembaga hukum. Maka hati-hatilah. Ini sudah A1, mereka selalu menghindari keadilan dan tidak mau berurusan dengan tuntutan-tuntutan. Karena mereka sudah terbiasa hidupnya merampas-rampas. Dan yang paling menyakiti, mereka sudah merendahkan, menghinakan dan mereka jelas sudah tidak lagi memiliki jiwa NKRI. Mereka adalah hanya orang-orang yang berperilaku rendahan yang menyerupai belut. Mereka adalah orang-orang yang berlindung dengan berselimut salju, tampak putih bersih dan menyejukkan namun yang sebenarnya, mereka semua adalah iblis-iblis hitam yang turun dari neraka jahanam. Dan saatnya kini, dari sekian lamanya Firaun bermata sipit menyiksa anak bangsa, rakyat Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaannya. Apa yang mereka tabur, pada saatnya kini mereka akan tuai sendiri. Indonesia dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan saatnya kini Tuhan yang berkuasa, yang akan berbicara akan karma kalian sendiri. Allah tidak akan pernah tidur dan akan selalu mendengar doa orang-orang yang terzolimi. Allah akan selalu menyertai manusia yang berbuat baik, manusia yang mencintai NKRI. Terlebih saat ini NKRI tengah menyambut hari kemerdekaannya yang ke-80. Berkat jasa para pahlawan Indonesia yang terzolimi dan dari doa serta perjuangan seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia Allah memberikan kemudahan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka, bebas dari penjajahan.
Dan saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan bala kepada para musuh NKRI, pengkhianat dan perusak kedaulatan NKRI, yaitu semua pelaku-pelaku dan oknum-oknum mafia tanah, mafia hukum, berbaju PT Summarecon KJA Bogor alias PT Properti penganut sistem paham global Firaun bermata sipit yang dikolaborasikan dengan komunis PKI gaya baru. PT Summarecon KJA Bogor yang katanya PT raksasa, PT besar yang sebenarnya adalah PT Properti yang bobrok, rusak, keropos. Saatnya PT Summarecon KJA Bogor menemui karmanya, hancur dan lebur, senjata makan tuan. Dan bersamaan dengan runtuhnya kejayaan Sucipto Nagaria bersama istri dan putra-putranya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Rudi Yahya dan semua antek-anteknya. Himbauan kepada seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor, jangan takut dan gentar, teruskan perjuanganmu demi NKRI harga mati. Musnahkan dan berangus PT Summarecon KJA Bogor, bersama kita seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia khususnya semua korban, warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang. Hati-hati dan waspada kepada seluruh anak bangsa rakyat Indonesia karena saat ini PT Summarecon KJA Bogor sedang melakukan upaya pencucian tangan, upaya lari dari tanggung jawabnya kepada semua korban-korban, maka PT Summarecon KJA akan melakukan cari muka atau perhatian publik. Kini, para security di kantor marketing galeri PT Summarecon KJA Bogor mulai melarang para korban untuk berdemo menuntut pengembalian uang mereka. Security menyatakan bahwa di lokasi demo telah penuh dengan virus penyakit menular. Ini hanyalah satu kebohongan atau hoaks karena perintah pimpinan PT Summarecon KJA Bogor. Mereka sudah kewalahan menghadapi pendemo yang telah memasuki 2 bulan. Terbangun pendapat dan anggapan buruk di kalangan publik tentang Summarecon di berbagai media, baik dalam dan luar negeri. Situasi ini menjatuhkan dan menyulitkan harga sah Summarecon untuk terangkat naik. Sementara keluarga Sucipto Nagaria dan putra-putranya sebagai pemilik PT Summarecon KJA Bogor tidak mampu memberikan solusi atas tuntutan pengembalian uang milik konsumen pembeli, yang tidak bisa menunjukkan legalitas dokumen surat kepemilikannya oleh PT Summarecon KJA Bogor. Hal yang sepele, jadi ribet. Keinginan duduk bersama para konsumen dengan pimpinan PT Summarecon KJA Bogor tidak ditanggapi. Apalagi untuk membayar tanah milik Sofyan Jim Mamesah luas 70 hektar tidak ditanggapi. Padahal disinilah awal mulanya PT Summarecon KJA Bogor membuat masalahnya. Jika tidak ada putusan, dan pimpinan serta owner menghindari para konsumen yang dirugikan PT Summarecon KJA Bogor, maka jangan berharap bisa berbisnis properti dengan baik, yang ada hanyalah menuju kehancuran. Kemungkinan akan diajak untuk ikut berdemo para pemilik tanah sah yang juga dirugikan di Summarecon Serpong, kemudian Summarecon Bekasi, dan seterusnya. Peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti akan dijadikan sebagai bidak catur perjudian agar warga atau simpatik warga tetap akan selalu respon dan mempercayai PT Summarecon KJA Bogor. Anak bangsa, rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyatukan visi, mari bersatu berdaulat dari dalam lubuk hati sanubari kita. Ayo viralkan ini, lewat YouTube, Google, internet, media swasta, Instagram, medsos, dan televisi. Mari kita urai benang merah dari sumber kejahatan, gembongnya PT Summarecon KJA Bogor yaitu Sucipto Nagaria dan Muljadi Budiman. Pemilik owner PT Summarecon KJA Bogor, yang terbukti telah merampas hasil keringat anak bangsa, petani penggarap dan ribuan konsumen, nasabah dan lainnya. Merampas uang para konsumen hingga triliunan rupiah, dan ini terjadi bukan hanya di Gunung Gelis, tapi di 18 lokasi proyek perumahan PT Summarecon KJA Bogor lainnya di Indonesia. Perusahaan pengeruk kekayaan milik orang lain, menjual rumah yang dibangun bukan di tanah milik PT Summarecon KJA Bogor, melainkan di atas tanah-tanah milik petani penggarap yang dirampas. Tangkap Sucipto Nagaria bersama istri dan putra-putranya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Rudi Yahya dan semua antek-anteknya,
termasuk pelaku dan oknum pejabat negara, oknum elit politik, serta oknum-oknum yang turut masuk ke dalam jebakan PT Summarecon KJA Bogor. NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon KJA Bogor. Menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon KJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika Persatuan Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berasaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama. Kami siap menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor di nomor WA 0823 15800 0800 atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI. Atau kepada nomor kontak pengaduan Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.